Nama CR-V memang cukup ikonik di kancah otomotif Indonesia. Tapi apa jadinya ketika Honda menjual CR-V terbaru ini dengan harga yang tembus 800 jutaan? Apakah mobil ini masih layak buat dipinang? Harga memang jadi hal yang sensitif untuk pembeli mobil. Tapi rasanya agak unik nih kalau kita bicara calon pembeli mobil di kelas medium SUV ini. Karena harganya agak kurang kompetitif, cukup beragam dan sedikit yang beririsan. Sehingga wajar kalau kita menilai harga itu kayaknya nggak masalah deh untuk pembeli mobil di kelas ini. Apalagi untuk calon pembeli CR-V. Karena ya kita bisa lihat kalau strategi Honda itu agak berani. Honda menjual CR-V Hybrid ini atau CR-V 2.0 LRS eHEV ini dengan harga 814 jutaan. Harga segitu jelas bikin kompetitornya pada senang. Mobil ini melawan langsung Hyundai Santa Fe, ada yang gasoline, ada yang diesel, tetap lebih murah dibanding ini. Ataupun dibandingkan dengan Mazda CX-5, ini harganya jauh teman-teman, apalagi kalau dibandingkan dengan mobil Almas. Sehingga ya jelas untuk membeli CR-V ini memang perlu banyak mikir-mikir nih, lihat harganya segitu. Kalian mungkin udah lihat impresi pertama kami soal mobil ini dan menilai desainnya. CR-V generasi terbaru ini memang terlihat lebih sporty, bold, dan mewah. Banyak detail di mobil ini yang harus kita apresiasi dari segi desain. Penggunaan lampu utama, lampu berhenti, desain pelek, sampai grillnya terasa mantas dengan emblem RS yang dibawa CR-V ini. Melihat kokpitnya pun, image CR-V yang dulunya terkenal sebagai mobil mewah berubah menjadi mobil yang sporty. Nomenklatur RS lagi-lagi pantas untuk dibawa CR-V ini karena suasana kokpitnya. Panel honeycomb yang Honda letakkan di dashboard, penggunaan dial fisik pengaturan AC, model setir, sampai instrumen clusternya seakan menggugah kita untuk memacu mobil ini. Masuk ke dalam kabinnya, memang mencirikan banget. Ini adalah lini flagshipnya Honda, teman-teman. Kabinnya nyaman dengan material yang berkualitas, lega pula kabinnya, dan ini jok belakangnya bisa direbahin teman-teman tuh, sehingga kalau kita mau jalan jarak jauh ya ini jelas menjadi mobil yang menyenangkan nih. Belum lagi fasilitasnya juga lengkap, panoramic sunroof ada, audio berkualitas dari Bose, pengecasan lengkap, AC di belakang ada, dan iya, apa yang kurang? Ya paling yang kurang kalau kalian mau bawa keluarga banyak atau penumpang yang banyak, jelas nggak bisa di CR-V ini, karena di versi hybridnya dia hanya disediakan dengan konfigurasi 5 penumpang, teman-teman. Bagasinya lega sih, tapi boro-boro untuk kita masang jok, karena ban serep aja nggak dibawa nih. Karena ya lantai bagasinya harus dihuni sama baterai untuk menghidupi motor listriknya. Sehingga ya ini sih cocoknya untuk 5-seater lah, untuk keluarga-keluarga yang kecil. Ya udahlah ya, ngomongin soal desain sih udah kita bahas semua pada saat kita buat video first impression ya. Sekarang saya mau fokus kepada bahas impresi berkendaranya. Dan pertama kali saya duduk di balik kemudi dari Honda CR-V Hybrid ini, pertama kali saya ambil dari Honda Persek Motor, saya langsung sadar ini tuh mobil menyenangkan banget. Memang Honda tuh rasanya piawai sekali untuk meracik mobil yang fun to drive. Bahkan untuk sebuah SUV sebongsor CR-V ini pun dikendarainya asik, teman-teman. Posisi berkendaranya memang agak commanding, agak tinggi lah, apalagi karena bonetnya lumayan landai di depan gitu ya. Tapi secara umum ini mobil yang feel berkendaranya kayak bawa sedan, sporty dan asik. Jadinya bikin kita semakin antusias lagi, semakin penasaran untuk menguji bagaimana performa dari mobil ini.
Di generasi terbarunya ini, Honda merevisi sasis dan membuat wheelbase CR-V lebih panjang sekitar 1,6 inci, dan jarak pijaknya pun lebih lebar 0,4 inci. Hal ini yang membuat rasa berkendara CR-V semakin solid. Belum lagi, thanks to grip ban yang baik dan tapaknya yang lebar, membuat kita percaya diri ketika bermanuver dengan mobil ini. Lalu, secara pengendalian, mobil ini terasa meyakinkan. Karakter setirnya cukup berbobot ketika dipacu, namun tak terlalu berat untuk kita merayap. Visibilitas mobil ini juga sangat baik dan memudahkan untuk kita melihat sekitar meski tak diberi kamera 360 atau all-round view monitor. Nah, secara bandingan, CR-V Hybrid ini tetap membawa feel yang nyaman. Namun, Honda memplot pula suspensinya dengan rasa sporty. Dipakai menekuk di jalan berkelok tak masalah karena suspensinya yang adaptif. Pas lah buat bawa keluarga jalan-jalan ke jalur perbukitan. Layaknya Honda kebanyakan teman-teman, handling CR-V ini memang salah satu yang bikin mobil ini jadi asik sekali dikendarai. Lantas bagaimana dengan dapur pacunya? Dan ini adalah salah satu gebrakan yang juga menarik dari Honda. Karena dapur pacu dari CR-V Hybrid ini bukan hanya powerful, torsinya instan ditekan awal, tapi juga irit secara efisiensi bahan bakarnya. Tapi tahan dulu, sebelum kita ngomongin soal berapa hasil tes kami soal kiritan mobil ini, ada satu hal yang menurut kami menarik banget. Kita pindah dulu ke mode sport. Dan wow, ini adalah mobil hybrid, tapi ada suara artificial yang didesain sama Honda, sehingga ngebuat kita semakin terpacu lagi untuk mengetes mobil ini. Wow, jadi ada kayak suara artificial yang bisa seakan naik gigi gitu. Wow, dan iya, itu menunjukkan mobil ini memang dirancang untuk kita bersenang-senang. Tapi ya, kesenangan itu hanya di dalam kabin ini teman-teman, karena memang suaranya artificial. Kalau di luar sih, nggak ada suaranya. Apalagi kalau kita lagi merayap pakai EV mode gitu ya. Ya ini total kayak mobil listrik baterai murni yang hening banget tanpa suara. Dan ya itulah menyenangkannya mobil hybrid ini. Embel-embel hybrid membuat mesin 2000cc Honda CR-V ini jadi dikawal motor listrik. Meski mesinnya berkapasitas besar, nyatanya motor listrik ini jauh lebih dikdaya secara figur tenaga dan torsinya. Di atas kertas, mesin bensinnya bertenaga 147 PS dan torsi 181 Nm. Sementara motor listriknya bisa mengeluarkan tenaga 184 PS dan torsi 335 Nm. Tapi ketika mesin bakar dan motor listrik ini sudah berkombinasi, tenaganya bisa tembus 207 PS. Tentu itu angka yang luar biasa untuk sebuah mesin SUV. Ngomongin soal angka, yang jelas lebih luar biasa lagi adalah ketika melihat hasil tes konsumsi BBM-nya. Kami tes di rute harian di perkotaan dengan kecepatan rata-rata 25 km per jam. CR-V Hybrid ini bisa dengan mudah dapat di angka 22,1 km per liter. Sedangkan di rute tol, ketika dipacu di kecepatan rata-rata 90 km per jam, mobil ini bisa meraih angka 19 km per liter. Saking iritnya mobil ini, kami sampai harus ngetes full to full. Dan kami bawa dengan skenario bersama keluarga di rute yang jauh gitu ya, kita road trip dari Jakarta ke Magelang yang menanjak jalurnya dan mayoritas tol. Kami tes full to full teman-teman, mobil ini dapat di angka 17,5 km per liter, 17,5. Dan hasil itu pun adalah hasil yang memukau. Karena kami tes bukan dengan gaya berkendara yang ekonomi, kami tes di rute yang menanjak dan dengan bawa penumpang, sehingga ya menunjukkan mobil ini tuh memang irit pada kenyataannya. Tapi memang kalau kita ngomongin hybrid, habitat mobil ini tuh memang paling menyenangkannya dipakai di rute perkotaan yang macet. Ketemu macet, dia makin senang teman-teman. Karena baterai bisa bekerja dan ya bensinnya makin jarang terpakai, alias irit. Tapi kami tes ke luar kota pun di rute perbukitan, mobil ini bahkan sama menyenangkannya. Karena tenaganya besar, torsinya instan khas motor listrik gitu ya.
dipakai di jalur menanjak nggak masalah, dan handling yang cekatan pun bikin kita asik bermanuver di rute perbukitan yang berkelok-kelok. Sehingga ya kalau kita punya mobil ini, rasanya mungkin bawaannya pengen road trip terus sama keluarga ke daerah perbukitan, karena memang semenyenangkan itu. By the way, ngomong-ngomong soal keasikan mobil ini, tadi kita udah tes ketika pakai sport mode gitu ya, mobil ini ada suara artificialnya yang menggugah banget untuk kita bersenang-senang. Dan saya kerap kali mencolek-colek pedal shiftnya karena kirain akan gear shifting, padahal enggak teman-teman. Ini adalah tuas untuk regenerative braking. Ya khasnya mobil elektrifikasi, jadi ketika kita deselerasi, ada energi yang terbuang itu langsung dimasukkan ke dalam baterainya, sehingga ya bisa membantu efisiensi bahan bakarnya. Ya, saya sih lebih expect mobil yang seru kayak gini punya pedal shift sendiri gitu ya. Tapi ya ini transmisi yang electronic CVT, sehingga it is what it is, teman-teman. Tapi mobil ini bukan tanpa celah. Ada beberapa hal yang menurut kami masih bisa ditingkatkan. Apalagi karena dengar harganya 800 juta. Tentu kita expect part-part yang premium. CR-V ini, ya kekedapan kabinnya masih bisa ditingkatkan. Karena kalau lagi kita geber, suara mesin meraungnya cukup mengganggu. Terus suara sekitar juga masih bocor ke dalam, walau kacanya udah pakai double glass. Terus ini nih, vanity mirror kenapa nggak dikasih lampu? Dan spion juga belum auto dimming. Sama ini juga nih, kaca otomatisnya kenapa cuma dikasih di pengendara aja? Harusnya semua kaca bisa kali otomatis. Terus harganya udah mahal gini, nggak dikasih kamera 360. Dikasihnya cuma kamera mundur dan Honda Lane Watch, atau kamera yang di kiri doang, dan resolusinya kurang banget. Ya, tapi setidaknya kita bisa seneng lah dengan kehadiran Honda Sensing yang lengkap di mobil ini. Artinya, mobil ini punya fitur keselamatan dan fitur penunjang berkendara yang juga komplit. Belum lagi ada adaptive cruise control yang bisa tracking kita di kecepatan rendah juga, sehingga kalau kita lagi di perkotaan, macet-macetan gitu ya, bisa ngebantu juga mobil ini. Tapi ya, please lah, fiturnya udah lengkap. Tolong hal-hal detail kayak tadi vanity mirror atau ini spion tengah mungkin bisa di-upgrade kali ya, karena itu simple banget dan ngebuat mobil ini jadi sempurna premiumnya. Mungkin bisa di-upgrade di versi yang facelift-nya kali ya, kalau Honda mau untuk kira-kira menyempurnakan mobil ini. Honda CR-V Hybrid ini memang menarik. Dengan spesifikasinya yang dikdaya, efisiensi mesinnya, hingga rasa berkendaranya. Tapi dengan harga jual yang tembus 814 jutaan, tentu membuat kita jadi agak perlu menimbang-nimbang. Kalau mengejar keiritan dan kecanggihan hybrid, bahkan bisa membawa banyak penumpang, Toyota Innova Zenix Hybrid bisa jadi pilihannya. Atau kalau mengejar fitur yang lebih lengkap dan kenyamanan kabin, ada Hyundai Santa Fe yang jelas menggoda. Tapi Honda just being Honda, rasa berkendara mobil ini memang istimewa. Dan hal tersebut menurut kami cukup menjadi pertimbangan dalam memilih CR-V sebagai tunggangan harian. Well, begitulah teman-teman ulasan kami soal Honda CR-V ini. Memang pada akhirnya pemilihan itu ada di kalian pastinya ya. Tapi dengan makin kompetitifnya pasar, dengan banyak pilihan yang menarik, CR-V ini juga rasanya menarik untuk dipertimbangkan. Menurut kami demikian teman-teman. Menurut kalian gimana? Kira-kira pendapat kalian apa soal mobil ini? Coba kalian sampaikan di kolom komentar video kali ini. Dan seperti biasa, jangan lupa untuk baca ulasan lebih lengkapnya di kanal Detik Auto. Dan juga tonton film dari kami di kanal 20 Detik dan juga kanal YouTube Detik Auto. Jangan lupa untuk kalian subscribe juga. Kalau gitu teman-teman, sekian aja. Saya Suamit. Stay safe dan bye-bye.